Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami rindu lagi diberkati oleh firman-Mu. Kiranya kasih kuasa-Mu memberkati setiap kami sehingga kami boleh bertumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah rohani yang baik. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberikan dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita pada pagi hari ini, Yesus adalah roti kehidupan kekal. Setiap orang, setiap manusia pasti membutuhkan makanan. Sudah barang tentu. Jika kita makan, maka kita memperoleh kekuatan. Tetapi jika kita tidak makan, maka kecillah tenaga, bahkan ada kemungkinan kita bisa saja mati jika tidak makan. Makanan sangat diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Oleh sebab itu, makanan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia yang memang harus dipenuhi. Di dalam kehidupan Kristen, kita mengenal dua hal yang berkaitan dengan makanan, yaitu makanan secara jasmani dan juga makanan secara rohani. Dalam kehidupan kita, boleh kita jujur, mana yang lebih kita prioritaskan? Yang jasmani atau yang rohani makanannya? Boleh jujur, kemungkinan besar selama ini kita memberikan perhatian dan fokus kita kepada makanan yang bersifat jasmani. Kita rela, bahkan kita mungkin tega melakukan segala cara agar kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya membutuhkan kebutuhan rohani, makanan secara rohani. Karena di dalam diri manusia ada satu tempat, ada satu ruang yang tidak dapat diisi atau terpenuhi hanya dengan kita memberikan perhatian ataupun kebutuhan secara materi. Untuk itu, di dalam diri kita, ruangan itu hanya dapat diisi oleh Allah saja. Hanya Allah yang dapat mengisi ruang kosong di dalam hidup kita, yang dapat mengontrol hidup kita, yang dapat memberikan kepuasan yang sejati. Hanya Allah saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kedua hal ini, baik kebutuhan jasmani, makanan secara jasmani, dan juga makanan secara rohani, adalah dua-duanya sangat penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kita tidak boleh abai akan keduanya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang berusaha
untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sehingga dia melupakan segala-galanya. Bahkan dia melupakan Tuhan. Apakah ini benar? Tentu saja tidak. Tetapi ada juga orang yang sangat mengejar atau berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, tetapi menyakiti diri dengan tidak mencukupkan suplai atau kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Ini pun tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Kita harus secara bersama-sama membangun ini untuk kemuliaan Tuhan. Allah telah memberikan dirinya, memuaskan kebutuhan kita. Allah telah memperlengkapi kita dengan kasih-Nya yang tidak berakhir. Kasih yang tidak ada batasnya. Never ending love. Kasih-Nya yang akan diberikan untuk memotivasi kita mengerti bahwa di dalam Dia ada kesempurnaan dalam hidup. Saudara, kita harus berusaha sedemikian rupa. Ingatlah, Alkitab mencatat, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Yohanes pasal 6 ayat 27 tadi. Untuk itu, maka ide besar yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dari bacaan kita. Dari keseluruhan ayat ini, kita bertemu dengan satu ide besar yang kita akan renungkan bersama, yaitu Yesus adalah roti kehidupan. Yesus tidak ingin menjadi semacam bahan makanan alternatif dalam menu kehidupan kita. Dia ingin menjadi bahan pokok utama dalam kehidupan kita, atau makanan yang sangat penting bagi kita. Oleh karenanya, mari mencari dan mengenal Dia, bukan untuk melihat tanda-tanda mujizat saja daripadanya, melainkan karena kita ingin memiliki makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal, dan bukan untuk makanan yang akan binasa. Oleh sebab itu, hendaklah kamu percaya kepada Dia, Yesus, yang telah diutus Allah sebagai sumber kehidupan dunia ini. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi kehidupan kepada dunia. Seperti katanya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang akan memberikan kepuasan yang sempurna kepada kita secara kekal. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan demikian, dari bacaan ini, apa yang dapat kita pelajari? Hal yang pertama, Yesus adalah roti kehidupan. Untuk itu, kita harus mencari Dia, menemukan Dia, agar mendapatkan kepuasan hidup di dalam Dia. Itu berarti kita mencari Dia, mencari Tuhan, karena kita mengerti sebuah tanda daripadanya. Dan bukan untuk mencari tanda seperti orang-orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Glenn Morris mencatat bahwa orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka digerakkan tidak dengan sepenuh hati, tetapi dengan perut yang kenyang. Dia membandingkan itu dengan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15 minggu kemarin yang kita renungkan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara, ketika orang banyak itu mencari Tuhan Yesus, di situ sangat jelas Bapak Ibu, mereka berusaha untuk menemukan kembali apa yang telah mereka dapat, seperti pada waktu Yesus memberi mereka makan bersama dengan orang banyak pada waktu itu, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk mencari kekenyangan hanya sebatas perut mereka. Mereka berusaha supaya Yesus datang, bahkan sekali lagi memberikan tanda mujizat, memberikan mereka kepuasan, menekankan kembali kepada mereka bahwa memang Dialah yang datang sebagai Raja yang akan menolong mereka, melepaskan mereka dari situasi yang buruk pada masa itu. Kalau kita membaca ayat yang ke-15 dari ayat pasal 6 ini, Bapak Saudara, orang banyak pada masa itu datang berusaha untuk menjadikan Dia sebagai Raja. Mereka berusaha datang meminta Yesus
agar menjadi raja mereka, supaya dia tetap dapat memberikan mujizat-mujizat dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau boleh secara sederhana dikatakan, mereka tidak mau lagi hidup dalam tekanan. Mereka mau hidup enak. Mereka mau lepas dari pergumulan. Sehingga mereka berkata, kalau dia sanggup memberi makan 5.000 orang, maka dia juga pasti sanggup memberikan kenyamanan hidup kepada kita sekalian. Untuk itu mereka datang kepada dia sekali lagi. Mereka meminta tanda lagi kepada dia. Mereka meminta dia lagi mengenyangkan mereka. Tetapi sangat ironis Bapak Ibu. Karena mereka datang digerakkan. Tidak dengan sepenuh hati. Tetapi dengan perut mereka yang kenyang. Istilah kenyang di sini Bapak Ibu Saudara dalam ayat 26 menggunakan satu istilah dalam bahasa Yunani yaitu ekhortastehete. Yang berarti ini menunjukkan kepada seekor hewan yang kenyang makan rumput. Saudara, istilah ini sangat menampar kita seharusnya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sedang mengingatkan orang banyak pada waktu itu. Atau menyindir mereka pada waktu ini. Pada waktu itu. Sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengatakan ini menunjukkan bahwa mereka itu hanya datang dalam tanda petik seperti hewan yang kalau dikasih makan dia akan mendekat, bahkan dia berusaha untuk meminta lagi dan meminta lagi makanan dari tuannya. Saudara, apakah ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan saat ini ataupun juga dengan kita saat ini? Ketika mungkin kita datang meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak memberikan jawaban kepada kita, lalu akhirnya Bapak Saudara, kita mendesak dia. Kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Saudara, jangan sampai kita datang seperti orang banyak pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus menyindir mereka. Engkau datang hanya seperti seekor hewan yang kenyang memakan rumput. Jika aku tidak memberikan engkau makanan, maka engkau tidak datang. Saudara, bagaimanakah dengan saudara dan saya? Pertanyaannya bagi saudara dan saya, bagaimanakah dengan kita? Mengapa saudara mencari Tuhan Yesus? Atau untuk apa saudara mencari Tuhan Yesus? Untuk apa saudara bersusah-susah payah beriman kepada Dia? Saudara Tuhan Yesus kasih. Pertanyaan ini itu adalah pertanyaan bagi saudara dan saya juga di abad modern ini. Mungkinkah kita mencari Tuhan Yesus untuk bisnis kita? Supaya lebih lancar. Kita beriman kepada Dia. Hanya supaya karena bisnis kita lancar. Atau mungkin kita mencari Yesus supaya kita tetap sehat. Kita dalam keadaan sakit. Kita berseru kepada Dia. Kita meminta kepada Dia sebagai tabib yang ajaib. Sehingga waktu kita sakit kita datang. Waktu sehat, saudara di mana? Waktu saudara punya bisnis maju, saudara, apakah Tuhan masih sama dengan saudara? Pada waktu bisnis sudah mulai susah, lalu baru saudara datang kepada Tuhan. Atau mungkin pertanyaan bagi saudara saya, mengapa kita mencari Yesus? Atau mungkin juga kita mencari Yesus karena jodoh. Sudah lama kita mencari jodoh, tidak dapat-dapat. Lalu akhirnya kita datang bersimpu di bawah kaki Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Sekarang tolong Tuhan yang bekerja. Aku sudah selesai bekerja. Sekarang bagiannya Tuhan. Enak sekali Bapak Ibu Saudara ya. Emangnya Tuhan itu semacam pekerja reserve atau pengganti. Sehingga ketika saudara capek, baru Dia menggantikan saudara. Tuhan bukan pemain pengganti Bapak Saudara. Dia adalah pemeran tunggal dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa saudara mencari Kristus? Ataukah mungkin saudara mencari Kristus karena uang Bapak Saudara? Karena kekayaan. Saudara bosan hidup dengan kekurangan. Saudara ingin hidup berkelimpahan. Saudara, Tuhan menghendaki kita mencarinya untuk mengasihi Dia. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa saudara mencari Dia. Karena saudara telah mengerti tanda-tanda yang Dia telah berikan. Apa tanda-tanda yang Dia berikan bagi kita saudara? Tanda yang telah Dia berikan bagi kita yang pertama adalah tanda keselamatan. Kita mencari Tuhan karena kita tahu di dalam Dia ada keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Tanda berikutnya Tuhan menghendaki kita mencari karena kita telah mengerti tanda. Tanda apa? Karena kita tahu bahwa Ia adalah Mesias. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang telah datang ke dalam dunia. Kita harus percaya Dialah Mesias yang telah dijanjikan untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Yang ketiga, Bapak Saudara, tanda apa yang kita tahu tentang Kristus? Kita tahu tanda dari Dia karena kita mengerti bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Wahyu pasal 17 ayat 14b. Dan yang terakhir, tanda apa yang kita miliki? Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Sebab jika kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan, kita mengerti semuanya ini karena kita tahu bahwa Dia Tuhan Allah yang akan senantiasa memberkati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah roti hidup. Percayalah kepadanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berusaha supaya para murid dan orang yang banyak itu yang mengikuti Dia sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Dia, karena itulah yang dikehendaki Allah. Kehendak Allah kepada saudara saya adalah percaya kepada Tuhan Yesus secara sepenuh hati. Di Yohanes pasal 6 ayat 15, di sana kita bertemu bahwa orang banyak pada waktu itu seperti yang saya katakan di depan tadi. Mereka berusaha untuk membawa Kristus dengan paksa, menjadikan Dia sebagai raja. Tetapi waktu Yesus menolak dan menyingkir seorang diri ke gunung, maka mereka berusaha dan sekuat tenaga mengejar dan mencoba kembali untuk meminta Dia untuk menjadi pemimpin mereka agar mereka dipuaskan dengan keinginan mereka. Saudara, begitu Kristus tidak mengabulkan doa orang banyak, maka pada saat itu Ia bukan lagi Tuhan atau Tuhan bagi mereka. Apakah ini juga terjadi dengan saudara dan saya? Ketika Kristus tidak menjawab doa kita, maka Dia bukan lagi Tuhan bagi kita. Ketika Kristus menunda menjawab doa kita, bahkan tidak menjawab doa kita, lalu kita berkata Dia bukan Tuhan, Dia tidak sayang kepada kita, Dia sungguh-sungguh mau menyakiti kita. Tidak, saudara. Sesungguhnya Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi saudara dan juga saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka terus meminta tanda dari Tuhan. Bahkan mereka mencoba untuk membandingkan Tuhan Yesus dengan apa yang dikerjakan oleh Musa. Mereka mencoba mengatakan bahwa Musa lebih unggul dari Tuhan Yesus. Pola pikir apa yang sedang mereka kembangkan? Mereka ingin berkata bahwa Yesus memberi makan hanya 5.000 orang. Sedangkan Musa memberi makan bangsa Israel yang begitu besar. Apalagi Bapak Saudara, mereka ingin mencoba mengembangkan bahwa Yesus hanya memberi makan hanya 1 kali. Sedangkan Musa memberi makan selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Bahkan Yesus hanya melakukan mujizat itu dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai, bukan dari gandum yang terbaik. Sedangkan Musa, dia memberi makan orang Israel, bangsa yang begitu besar, tanpa menggunakan apa-apa. Wow, luar biasa. Bahkan mereka juga berusaha untuk membandingkan Yesus dengan Musa dengan berkata, Yesus memberi mereka roti biasa, sedangkan Musa memberi mereka mana dari surga. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini kita melihat pola pikir orang banyak pada masa itu dan juga orang Israel kebanyakan pada masa itu. Mungkin juga sama dengan kita masa kini. Kita berusaha melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia ini. Kita akhirnya menemukan figur pribadi yang seakan-akan dalam tanda petik punya kuasa, bahkan kuasanya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengikut yang lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bapak Saudara, orang berusaha sekarang ini mencari pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi orang tidak pernah mencari lagi Yesus Kristus yang telah memberkati setiap pribadi-pribadi yang diberkati.
Untuk itu saudara, carilah Tuhan dan kagumilah pekerjaannya lewat setiap pribadi. Tapi jika saudara hanya membanggakan pribadi, orang-orang tertentu dan kuasa yang ada pada dirinya, tetapi saudara lupa bahwa kuasa itu datang dari Tuhan, maka saudara jatuh sama seperti orang Israel yang membanggakan Musa lebih daripada Tuhan Yesus. Boleh dikatakan mereka sangat bodoh karena membandingkan Tuhan dengan manusia. Penerapannya bagi saudara dan saya. Apakah saudara sudah juga sering menjadi jengkel ketika Tuhan tidak mau menjawab doa-doa saudara, bahkan tidak menjadikan keinginan saudara terwujud seperti yang saudara inginkan? Apakah saudara menjadi jengkel, marah, benci, bahkan tidak mau lagi datang menyembah Tuhan? Saudara, bukankah saat ini banyak umat Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai sumber hidup, tetapi percaya kepada manusia yang terkadang mengatasnamakan Tuhan atas apa yang dia lakukan? Bahkan manusia rela berbondong-bondong datang bertemu dengan orang-orang tersebut, bukannya datang mencari dan menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan menegur kita, akulah roti hidup. Yesus Kristus adalah roti hidup. Percayakan hidupmu kepada Dia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, di ayat 9 penekanannya kembali saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Martin Luther menegaskan demikian. Ajaran yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah mengganggu pikiran manusia adalah gagasan bahwa dengan cara tertentu seseorang bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak hidup dengan Allah yang Maha Suci, atau bahkan sejajar dengan Dia, atau bahkan lebih daripada Allah. Itu adalah ajaran yang paling sesat, bahkan terkutuk dan paling jahat saat ini. Jikalau saat ini saudara menganggap diri paling bisa, paling mampu, paling kuat, paling hebat, maka bertobatlah. Itu adalah sesuatu yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Sekarang, jadikanlah hidupmu seorang hamba yang tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Terus berkata, akulah roti hidup. Maka dia ingin menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang memberikan jaminan hidup kekal. Ketika kita percaya kepadanya, maka ada jaminan hidup yang kekal. Ketika kita membaca bagian ini, Bapak Saudara, ada pernyataan akulah roti hidup. Istilah akulah roti hidup adalah pernyataan pertama dari 7 pernyataan tentang akulah atau aku adalah. Atau sering kita dengar dengan istilah ego eimi. Ketika Tuhan menjelaskan atau memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, maka Dia ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan sangat sederhana dan dengan mudah untuk dikenal. Dia ingin berkata kepada manusia pada saat itu dan kita pada masa modern ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah roti hidup. Di ayat yang kita pasal dan ayat yang kita baca hari ini. Di Injil Yohanes, dia juga mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Sehingga boleh dikatakan, di dalam Dia ada kesempurnaan hidup. Di luar Dia, kita tidak dapat menemukan hidup yang sempurna. Untuk itu saudara, Yohanes pasal 8 ayat 24 menjelaskan, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ketika kita tidak percaya Kristus sebagai roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar, maka kamu akan mati dalam dosamu. Untuk itu saudara, roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang dapat memberikan kepuasan. Ini dilihat dengan jelas sekali
ketika dia berkata, kamu tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Itu berarti Yesus adalah roti hidup yang memberikan jaminan yang kekal. Kita tidak akan lapar lagi dan haus lagi, dan kita tidak akan pernah dibuang oleh Tuhan. Di ayat yang ke-37b dikatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, kepada Yesus, ia tidak akan dibuangnya. 1 Yohanes pasal 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan iman yang teguh, kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Kristus. Ia tinggal di dalam kita, dan Tuhan Allah itu akan tinggal di dalam dia, dan kita tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita, dan kita ada di dalam dia. Orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus sebagai benteng yang teguh atau kota perlindungan akan senantiasa menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang ke-7, Alkitab mencatat di pasal yang ke-6 ini. Sama seperti Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku sebagai roti hidup, akan hidup oleh aku. Kita kembali dalam rumusan kita. Yesus adalah roti kehidupan. Yesus tidak ingin menjadi semacam bahan makanan alternatif dalam hidup atau menu kehidupan kita. Dia ingin menjadi bahan pokok yang utama dalam kehidupan kita. Makanan kita yang sangat penting dan terpenting. Oleh karenanya, mari mencari dan mengenal dia. Bukan untuk melihat tanda-tanda mujizat saja daripadanya, melainkan karena kita ingin memiliki makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Oleh sebab itu, hendaklah kamu percaya kepada dia, yaitu Yesus yang telah diutus Allah sebagai sumber kehidupan dunia ini. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan kepada dunia. Seperti katanya, akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ialah yang akan memberikan kepuasan yang sempurna dan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.